Halo Taurus, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan Juni. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juni ini ya. Kita mulai dulu dari tema besarnya adalah Four of Pentacles. Dengan Four of Pentacles ini aku kayak melihat gini ya. Kalau misalnya ada situasi seperti kamu menghadapi tantangan gitu bersama keluarga kamu, atau ada tantangan dalam rumah tangga kamu, dan ini mempengaruhi stabilitas kamu ya. Dengan Four of Pentacles di sini, kayak ini kamu berada di titik stabil lagi, di titik keseimbangan lagi, atau perlahan-lahan keadaan mulai tenang, keadaan mulai bergerak arah yang lebih baik. Terus juga di sini itu ada Chariot juga ya, jadi aku melihat ada progres gitu. Apapun yang terjadi, kalau misalnya ada suatu situasi tertentu yang kamu hadapin bersama keluarga kamu, sebagian lagi temanya memang ada hubungan yang perlu berakhir gitu. Mungkin ini rumah tangga, mungkin hubungan romantis. Jadi kayak di pre-shuffle kamu tuh Four of Pentacles-nya kan dikonfirmasi sama Ten of Swords, sama Ten of Cup gitu. Jadi kayak memang mentoknya, gelapnya, terus stagnansinya udah berakhir gitu. Walaupun itu menyakitkan, walaupun mungkin juga ada pengkhianatan gitu, ada kebohongan, tapi itu sudah berakhir dan keadaan perlahan-lahan bergerak ke arah yang lebih baik gitu. Dan untuk kamu yang hubungannya gitu, hubungan romantis ataupun rumah tangganya berakhir, memang ini suatu apa ya, menurut aku kondisi yang tidak terhindarkan lagi ya. Karena di reading sebelumnya aku tuh bicara tentang sebuah pesan tentang komitmen gitu. Nah, kalau kamu misalnya berpikir bahwa kayaknya hubungan rumah tangga gue, hubungan romantis gue, pekerjaan gue kayaknya baik-baik aja, nah ini berarti bukan buat kamu. Oke, itu tema besar kamu tuh ada tema berhubungan dengan kembali stabil atau keadaan berprogres ke arah yang lebih baik, terutama kamu yang mengalami goncangan-goncangan di hidup kamu. Oke, sebelum kita lanjut lagi dengan tarotnya, kita bahas dulu nih oracle-nya yang di atas tuh yang warna kuning, Pinnacle. Pinnacle itu temanya kalau di natal chart itu adalah titik tertinggi di natal chart kamu, itu menggambarkan reputasi kamu gitu, gimana dunia melihat kamu, gimana karir kamu, apa ya, itu kayak image kamu dalam berkarya, dalam berkarir. Ini juga ada pesan kayak apakah karir kamu, mimpi kamu, apa yang kamu kerjakan itu beneran sesuatu yang kamu mau? Apakah itu mimpi kamu? Apakah itu hasil dari proyeksi gitu, nilai-nilai budaya, nilai-nilai yang keluarga kamu proyeksikan ke kamu. Jadi itu bukan beneran mimpi kamu. Nah, ini waktunya kamu mengevaluasi gitu. Walaupun kamu dapat apa ya, kayak kondisi finansial yang oke gitu dengan karir kamu, tapi kamu beneran fulfilling nggak hati kamu mengerjakan hal itu? Nah, kalau kamu merasa, kayaknya hati gue hampa deh, emang sih finansialnya oke, tapi gue berpikir, tapi kok gue nggak happy banget ya di sini, kayaknya gue mau melakukan hal lain deh. Nah, ini sebuah konfirmasi buat kamu ya. Terus sebagian lagi untuk kamu yang sudah melakukan banyak hal, dalam artian gini, kamu memang passion, kamu memang hati kamu di situ untuk sesuatu yang kamu bangun ini. Aku melihat kayak ada reputasi, itu kayak ada sesuatu yang bersinar, kayak mata dunia tertuju pada kamu. Karena di sini kartu yang mengikutinya adalah garden. Garden itu adalah orang banyak, kayak pertemuan orang banyak gitu. Jadi di tengah pertemuan itu kamu seperti bersinar, atau memang ada orang-orang dalam konteks romantis gitu ya, melihat kamu sebagai sosok yang potensial. Terus kartu berikutnya adalah kunci. Kunci itu seperti pintu terbuka buat kamu, ada solusi, ada jalan keluar. Tadi aku udah bilang di awal ya, kalau ada suatu kondisi yang berat, tantangan, atau seperti buntu atau mentok keadaan berprogres, atau terlihat nih pergerakannya, atau terlihat nih solusi, bantuan orang-orang yang datang di hidup kamu untuk membantu kamu gitu menghadapi hal ini. Selain juga ada peluang ya. Terus juga aku melihat ada kayak tema komitmen yang baru gitu. Ring itu melambangkan ikatan, komitmen, dan juga sebuah reminder kembali ya, kalau tadi di reading sebelumnya ya aku bilang tentang komitmen untuk kamu mengevaluasi misalnya hubungan tertentu gitu, hubungan pekerjaan, hubungan pertemanan, apakah ini sesuatu yang beneran kamu mau ada di hidup kamu, atau hanya karena itu sudah terbiasa, sudah terlanjur lama ada di hidup kamu, kamu pertahankan. Ini sebuah reminder buat kamu, apalagi ini kayak temanya tuh masih berlanjut gitu untuk sebagian dari penonton aku ya, tentang kayak kelekatan komitmen kamu, ikatan kamu dengan situasi atau orang-orang tertentu. Kalau misalnya tadi aku bilang, kalau terasa baik-baik aja, beneran gak ada rasa-rasa aneh, ya udah lanjutkan. Kalau kamu merasa, kayaknya hati gue merasa ada yang ganjel gitu, kayak rasa udah gak pas lagi, atau gue mau melakukan hal lain, nah ini konfirmasinya buat kamu ya. Terus oracle kamu yang satu lagi itu, look at the bigger picture, lihat gambaran lebih besarnya gitu, lihat kayak kamu zoom out gitu, kepingan-kepingan puzzle, kamu lihat pengalaman-pengalaman kamu sebelumnya, situasi-situasi hubungan-hubungan kamu sebelumnya, interaksi, dinamika yang terjadi antara kamu misalnya dalam hubungan romantis, dalam hubungan pekerjaan, itu bisa membantu kamu untuk kamu benar-benar melihat gitu benang merahnya sampai
kamu berada di titik ini gitu. Apa aja yang udah kamu pelajarin, apa aja skill yang sudah kamu bangun, apa aja kebijaksanaan yang sudah kamu kembangkan di dalam diri kamu. Itu membantu kamu untuk jujur mengambil keputusan yang tepat tentang situasi ini ya, karena temanya sudah berulang. Oke, untuk kamu yang untuk kamu yang tadi aku bilang ada rasa-rasa tertentu dalam misalnya konteks pekerjaan, dalam konteks hubungan romantis, contoh. Oke, kita bahas dulu ke tarotnya. Blessing kamu adalah Five of Cups gitu. Nah, Five of Cups ini biasanya kan kartu yang temanya berat atau sedih, penyesalan, kayak masih nengok ke belakang, kayak masih bisa berharap memutar waktu, tapi karena posisinya di blessing kamu. Kayak misalnya gini, yang tadi aku bilang, ketika kamu nengok ke belakang, kamu bisa melihat benang merah semua dari kejadian itu. Kamu udah lebih bijak, oh waktu itu memang mungkin aku kecewa, mungkin aku dikhianatin, mungkin situasinya nggak berjalan seperti yang aku mau, tapi aku belajar sesuatu, tapi aku bisa berada di sini sekarang karena aku ngelewatin hal itu. Dan aku melihat gini, sosok potensial untuk hubungan romantis ya, terutama kamu yang lagi mencari, kayak kamu harus ngelewatin hubungan-hubungan tertentu karena kamu perlu belajar tentang pelajaran jiwa tertentu supaya kamu bisa ketemu dengan sosok istimewa ini ya. Karena di Five of Cups ini konfirmasinya adalah the lovers gitu. Hubungan romantis yang kamu cari selama ini, tapi hubungan ini baru bisa kamu temuin setelah kamu ngelewatin banyak hal, setelah kamu ketemu dengan jenis banyak orang. Selain itu juga kekecewaan kamu itu semacam melahirkan sesuatu yang baru gitu, dalam artian versi diri kamu yang baru, diri kamu yang glow up, atau kamu, aku sering kasih contoh ini gitu, ketika ada momen mengecewakan kamu channeling itu di tempat lain. Nah misalnya kamu punya hobi baru, kamu ketemu orang baru, punya pertemanan baru, kamu channeling energi itu di tempat yang lain, dan itu jadi sesuatu berprogres, bahkan hasilnya tidak seperti yang kamu duga. Oke, nah yang jadi tantangan adalah Page of Swords ini. Dengan Page of Swords, aku melihat gini ya, kayak untuk kamu yang kayak selama ini, gue pengen melakukan ini deh, gue mau mencoba ini deh, atau gue mau coba bisnis ini deh, gue mau punya side project, atau gue mau punya hobi baru, tapi cuman di level mau aja gitu, nggak tahu kenapa nggak mau bergeraknya. Itu apakah karena mager atau apakah karena memang banyak mikirnya. Nah seperti itu ya. Karena Page of Swords ini kan energi orang yang ingin mencari tahu, orang yang ingin tahu banyak, tapi ketika jadi tantangan gitu, antara cari informasi terus tapi nggak dilakuin, jadinya nggak bergerak-bergerak, atau dia punya banyak minat, jadinya nggak ada yang benar-benar fokus gitu. Namanya Jack of all trades gitu. Dia punya banyak bisanya, tapi nggak ada yang skill yang benar-benar benar-benar jadi gitu, karena scatter, karena banyak fokusnya tersebar di tempat lain ya. Ini jadi tantangan antara ini energi kamu atau ada orang yang terhubung sama kamu dengan ciri-ciri seperti ini. Oke, nah di waktu yang akan datang adalah Emperor. Emperor ini aku mendapatkannya, mungkin ada orang-orang yang berpikir bahwa kamu itu sosok yang reliable, sosok yang bisa diandalkan dalam kualitas hubungan antar manusia ya, tapi juga dalam kualitas hubungan kerja. Kayak kamu tuh udah berkualitas, kamu sosok pemimpin, kamu sosok role model, kebijaksanaan kamu, ingat, kebijaksanaan kamu, skill yang kamu kumpulkan selama ini membawa kamu berada di titik itu tadi, yang tentang reputasi, kamu dilihat orang, kualitas kerja kamu, mata mereka tuh melihat kamu bersinar dan ingin mendekat, entah dalam artian menawarkan pekerjaan, mengajak berkolaborasi, atau dalam artian konteks romantis juga gitu. Karena tadi ada tema, kamu akan ketemu dengan seseorang setelah kamu melewati banyak tantangan dalam hubungan-hubungan kamu. Terus di advice-nya adalah maju terus, pantang mundur, bergerak, fokus, sinkronkan hati dan pikiran kamu, karena Chariot itu kartu pergerakan, progres, momentum, bergerak aja terus ya. Untuk kamu yang hati dan pikirannya sudah sinkron, untuk kamu sebagian lagi yang tadi aku bilang, kamu perlu mengevaluasi hal-hal tertentu. Ini waktunya kamu mensinkronkan hati dan pikiran kamu dan berani mengambil keputusan. Nah, memang sulitnya adalah untuk fix sign ya, Taurus, Leo, Aquarius, Scorpio. Itu sulitnya adalah untuk berubah, untuk keluar dari zona nyaman, untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda. Ini juga sebuah tantangan sih buat kamu untuk hanya karena sesuatu hubungan apalah itu udah terlanjur lama di hidup kamu, bukan berarti nggak bisa berubah gitu, bukan berarti nggak ada kesempatan lain buat kamu di tempat lain gitu, atau ketemu orang baru. Ini sebuah reminder aja, mungkin bukan buat semua, tapi ada yang perlu mendengar ini. Dan pergerakan kamu itu momentum yang sudah kamu bangun dengan Chariot, itu membawa kamu ke sebuah tempat yang beneran bikin kamu happy gitu. Aku juga melihat mungkin ya ada kayak momen-momen yang terwujud, keinginan-keinginan yang satu persatu terwujud, apalagi Jupiter udah pindah zodiak pada Gemini gitu. Jadi aku nggak tahu Jupiter itu transit di rumah keberapanya kamu. Coba kalau kamu tahu ya natal chart kamu lihat, yang jelas ini akan membawa energi yang refreshing sih buat kolektif gitu. Terus
membawa kamu, tadi ada wish fulfillment, ke sebuah tempat yang bikin kamu happy, atau kamu benar-benar bisa kamu apresiasi diri kamu, dan kamu juga bersama orang-orang yang juga bisa mengapresiasi kamu dalam konteks apapun gitu, entah itu pekerjaan, hubungan antar manusia, hubungan romantis, lalu juga sebuah tempat baru. Aku melihat kayak ada sebuah tempat baru dalam konteks pekerjaan yang vibe-nya bikin happy, atau memang sebagian kamu yang memutuskan untuk mencoba hal baru gitu. Ini yang membawa atau menambah kebahagiaan di hidup kamu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.